mata. Mungkin tak ada yang menyangka jika anak kecil berusia 3 tahun ini ternyata seorang penghafal Al-Quran. Bocah berkebangsaan Aljazair ini mengandalkan pendengarannya untuk menghafal Al-Quran. Karena di usianya yang masih sangat muda, kemampuan untuk membacanya masih belum baik. Ia bahkan tak bisa tidur jika tak melafalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Abdul Rahman Farah pun masuk ke dalam buku rekor dunia sebagai hafiz termuda di dunia. Kisah inspiratif lainnya datang dari kota Madinah, Arab Saudi. Seorang anak kecil yang berhasil menghafalkan Al-Quran karena peranan dari orang tuanya, terutama sang ibu. Sang ibu selalu memperdengarkan Al-Quran kepada Jihad Al-Maliki sejak masih dalam kandungan hingga ia menginjak usia 5 tahun. Istimewanya lagi, ia mampu menghafal nomor ayat secara acak. Bahkan, ia mampu membedakan kalimat yang sama dalam surat yang berbeda. Padahal ia terlahir dalam keadaan tak dapat melihat. Ia pun tak menyesal karena tak bisa merasakan kenikmatan penglihatan. Karena ia merasa mendapatkan karunia yang lebih besar, yaitu kenikmatan pandangan hati. Kita udah nyampe di dalam kantor Yayasan Asadiah. Halo, saya Buluk, Pak. Panggilannya Buluk, tapi nama aslinya Lukman. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Rohman. Nah, sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ustadz Mahmud ya. Iya. Kalau tentang Mas Rohman sendiri, awal dibawa kemari kan Mas Rohman tadi cerita itu dari dia umur 10 tahun ya. Itu boleh diceritain nggak kalau dari menurut Pak Ustadz sendiri tentang Mas Rohman? Saya punya keyakinan Fathur Rahman ini nantinya akan menjadi orang yang banyak kelebihan. Karena dari awal saya kan ngajar kemana-mana, ke pondok-pondok, ke madrasah tentang. Nah, ternyata ada tamu yang namanya Fathur Rahman dengan temannya itu kok saya pikir anak ini potensi gitu loh. Sehingga ya itu tadi, jadi banyak bakat yang dia miliki itu sedikit demi sedikit saya cari gitu loh. Di antaranya qori'nya, qiraahnya. Mas Rohman, ini kan tadi kita di depan sempat ngomong kalau Mas Rohman ini bukan cuman bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, tapi juga bisa bernyanyi. Kalau saya mah nyanyi lagu itu cuma musabaqat tilawatil Quran. Itu yang aku hafal itu doang. Tapi pemirsa penasaran seperti apa kelebihan Mas Rohman selanjutnya? Yuk kita coba nih, ya kan? Wah nih, djembe kalau di alat perkusi. Kalau di ininya di rebana ini namanya. Rebana jenis dumbu ya. Dumbu. Nih, kita tes. غيرت لون وطاع وشكل للخيال غيرت لون وطاع وشكل للحياة الله يا Mantep, nggak cuma di drum ada triplet, tapi di rebana juga ada tatatatatang itu jenis triplet ruffle ya. Harapan terbesar dari Mas Rohman ke depan? ingin menjadi imam masjid di Amin. masjid besar. Amin. Mirsa,
Dalam Al-Quran Allah berkata la in syakartum la azidanakum, bahwa Allah menjanjikan suatu kelebihan buat mereka yang mensyukuri atas kekurangan yang dimiliki. Terbukti dengan puji syukurnya Mas Rohman kepada Allah menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh Mas Rohman. Jadi selama kita niat, kesungguhan, dan yang paling penting adalah kita ikhlas dan tawakal kepada Allah, itu pasti segalanya mudah-mudahan akan terkabulkan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena lain cerita akan kembali dengan narasumber berikutnya. Waduh, kalau misalkan lagi sore-sore begini nih, waduh siang-siang gini, nungguin azan maghrib atau nggak ngabuburit, paling enak nih di atas saya gini nih. Kenapa? Udah mah angin, seliwer-seliwer kan jadi bikin adem. Yang kedua, kalau di atas gini, kalau namanya ada orang azan maghrib, wah kedengeran paling duluan. Jadi kalau orang-orang belum buka puasa, kita udah minum duluan. Enak lah pokoknya. Nah ini kalau ngomongin tentang baca Al-Quran nih, teman saya nih ada seorang mualaf. Jadi teman saya tuh seorang mualaf, dia minta diajarin sama si Udin, teman saya juga nih, minta diajarin sama Udin ini baca Al-Quran. Ternyata nggak bisa-bisa, saya samperin, Din, kenapa ini? Si Stephen nggak bisa baca Al-Quran? Iya, dia mualaf katanya pengen baca Al-Quran, belajar. Kata saya gini ke si Udin sama Stephen, kalau misalkan mau belajar Al-Quran, jangan langsung baca. Apalin dulu huruf-huruf hijaiyahnya. Wah, terus Stephen kan, nah ini yang lurus apa nih? Lurus nih. Nah itu namanya alif. Oh alif. Berarti kalau alif itu lurus panjang. Nah iya pokoknya mah lurus panjang, nah itu namanya alif. Wah udah tuh pelajaran hari itu beres. Stephen pulang saat saya sama si Udin masih ngobrol-ngobrol. Gak lama nih 30 menit kemudian Stephen telepon lagi. Fer gimana? Aduh masih sama Udin, kenapa? Ini saya nabrak nih. Waduh kamu nabrak apaan? Iya saya ini nabrak alif. Loh kok alif? Iya ini di jalan nih ada tiang listrik udah kayak alif, katanya siapa ini yang naruh alif di tengah jalan. Tiang listrik dianggap alif, mentang-mentang sama-sama lurus sama panjang. Nih tapi saya mau dengerin azan maghrib dulu ah, kan enak bisa minum duluan.